Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa bika nasta'inu ya rabbal alamin. Allahumma a'in wa waffiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian kajian Sakinah, kajian keluarga Sakinah yang sedianya diadakan di majelis di hari Sabtu di Masjid Ar-Rahmah IPHI. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan sampai wabah ini berakhir atau sampai keluar keputusan dari pemerintah bolehnya membuka majelis kembali, insya Allah kita akan memindahkan majelis sementara di media sosial atau kita online kan. Nah, setelah pembahasan yang lalu kita membahas tentang penanaman tauhid sebagai yang utama dan yang pertama dan yang utama. Sekarang kita masuk ke penanaman atau ke pendidikan parenting yang kedua atau Quranic parenting yang kedua, yang selanjutnya yakni tentang mengajarkan anak atau mencetak generasi cinta sholat, yakni mendidik anak untuk cinta sholat. Dan pada poin ini kita ambil dari surah Thaha ayat yang ke-132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Terjemahan secara umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Perintah Nabi untuk melakukan sholat dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan dan memerintahkan keluarga untuk sholat. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, yakni dalam memerintahkan anak atau memerintahkan keluarga untuk sholat dan melakukan sholat itu sendiri. Jadi dua ayat atau di ayat ini kita sudah mendapatkan dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memerintahkan keluarga untuk sholat. Kemudian yang kedua adalah bersabar dalam melakukannya, yakni bersabar dalam melakukan sholat, juga bersabar dalam memerintahkan, mengajak, mendidik keluarga untuk melakukan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta pada kalian rezeki. Tidak butuh apa-apa dari kita. Tidak butuh agar kita itu memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita miliki dari urusan dunia, rezeki, tidak. Bahkan Allah yang memberikan kita rezeki karena sholat dan karena mengajak serta mendidik keluarga untuk sholat dengan firman-Nya, nahnu narzuquk, justru kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan wal 'aqibatu lit-taqwa, dan hasil yang baik, kesudahan yang baik itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita bahas ayat ini. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan yang artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyeru keluarganya menegakkan sholat dan memerintahkan Nabi untuk menunaikan sholat bersama mereka, serta bersabar dan komitmen dengan hal itu. Nah, beliau mengatakan
seruan ini ditujukan kepada Nabi secara khusus, akan tetapi secara umum mencakup semua umatnya. Jadi ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tadi sebenarnya adalah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak keluarganya sholat, khusus untuk Nabi dan khusus untuk keluarga Nabi. Akan tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya itu berlaku umum juga untuk umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meski objek yang diberitakan di sini, objek yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah dan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita sebagai umat Muslim itu termasuk di dalamnya, kecuali ketika ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut atau perintah tersebut khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada keluarga Nabi atau pada istri-istri Nabi, walaupun objeknya di situ khusus, akan tapi berlaku umum kepada seluruh pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan, yang menjelaskan bahwasannya ayat atau perintah tadi hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya saja. Nah, dalam perkara ini memerintahkan keluarga, mengajak keluarga untuk sholat, mendidik anak-anak untuk sholat dan bersabar atas hal itu, tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah saja. Maka ini artinya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk mendidik, untuk mengajak dan memerintahkan anak agar sholat itu juga berlaku untuk kita semua. Nah, selain perintah sholat ini ditujukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan tentang figur-figur orang tua yang baik yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah Nabi Ismail alaihi salam, yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam surah Maryam ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail itu dulu terbiasa mengajak anak-anaknya, mengajak keluarganya untuk melakukan sholat dan zakat. Dan Nabi Ismail adalah seseorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di antara penyebab seseorang mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengajak keluarganya melakukan sholat dan melakukan zakat. Ketika kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah mengajak keluarganya untuk sholat, memerintahkan keluarganya untuk sholat dan bersabar, maka dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah menjadikan orang tersebut, ayah tersebut, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, apalagi yang kita butuhkan? Ketika Allah sudah menjamin rezeki seseorang yang memerintahkan keluarganya untuk sholat, kemudian Allah menjamin bahwasanya orang yang memerintahkan keluarganya untuk sholat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu ada yang dirisaukan lagi. Kemudian figur yang lain adalah figurnya Luqman Al-Hakim. Di surah Luqman ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang
wasiatnya Luqman, Allah mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kerjakanlah sholat. Jadi perintah mengerjakan sholat itu adalah perintah para nabi sebelum kita dan orang-orang sukses sebelum kita, ya, orang-orang saleh sebelum kita kepada keluarga-keluarganya. Nah, maka kita harus mencontoh mereka dan mencontoh apa yang telah mereka wariskan kepada kita semua. Nah, kemudian ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan saat mendidik anak untuk menegakkan sholat. Jadi tidak sembarang anak disuruh sholat, diperintahkan sholat, kemudian ketika tidak mengerjakan sholat langsung dipukul. Ketika tidak mengerjakan sholat dimarahin. Tidak. Kita lihat ayat yang kita angkat ini, surah Thaha ayat yang ke-132. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Istabir 'alaiha. Istabara. Ya. Itu adalah bentuk penekanan daripada sabara. Kalau belajar bahasa Arab tentunya kita akan lebih paham. Ya, sabara itu artinya sabar. Bentuk kata perintahnya fil amrnya adalah isbir, bersabarlah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ini isbir, tapi menambahkan dua huruf, alif sebelum shad dan ta sebelum shad yang berubah menjadi ta, menjadi istabara, yang fiil amrnya bentuk perintahnya adalah istabir. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu penambahan huruf pada suatu kata itu juga menambahkan artinya. Nah, dalam hal ini mengandung arti penegasan. Istabir 'alaiha, yang memberikan makna benar-benar harus sabar, benar-benar harus sangat sabar. Maka dari itu bagi teman-teman yang belum menikah dan ingin menikah, atau yang belum memiliki anak dan berharap memiliki anak, hendaknya menyimpan dan menabung dan mendepositkan kesabaran yang sebanyak-banyaknya, terutama dalam mendidik keluarga dan mendidik anak. Karena Allah menggunakan kata istabir di sini. Sabar banget. Sabar dengan sabar yang tak ada ujungnya. Wastabir 'alaiha. Ya. Sebagai penekanan dari makna sabar dan memberikan makna kesabaran yang lebih banyak. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai ujung kesabaran. Jadi kesabaran yang paling pol. Ya. Dalam mendidik keluarga, terutama dalam sholat, itu membutuhkan ujung kesabaran, yakni kesabaran yang paling sabarnya. Harus sabar. Ya. Bahkan anak-anak usia baligh pun masih banyak di antara mereka yang membutuhkan dorongan, bahkan butuh untuk dibangunkan untuk sholat. Dan ini membutuhkan kesabaran. Sabar agar kita tidak marah, sabar agar kita tidak mengutuk anak, mendoakan kejelekan pada anak. Anak-anak dewasa itu juga butuh kesabaran dalam mendidiknya sholat dan memerintahkannya sholat. Nah, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasannya sholat itu merupakan satu hal yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 yang artinya, dan sungguh sholat itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu merupakan hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, orang-orang yang khusyuk itu mereka mudah untuk melakukan sholat. Akan tapi orang-orang yang tidak khusyuk, yang hatinya itu keras, bagaimana mudah baginya untuk melakukan sholat. Maka butuh untuk kita memberikan kesabaran yang banyak dalam mendidik anak untuk sholat. Nah, kemudian yang kedua,
kesabaran yang paling ujung, kesabaran sakpole, memakai sabar itu diperlukan tidak hanya pada sholat saja, akan tapi juga dalam mendidik dan mengingatkan anak untuk selalu menegakkannya. Untuk selalu menegakkannya maksudnya adalah untuk selalu menjaganya. Harus sabar. Ketika kita punya anak merantau di luar sana, yang pertama kali kita hubungi atau yang pertama kali kita nasihatkan ketika kita menghubungi mereka adalah perkara sholat. Perkara menjaga sholat itu, bukan perkara-perkara yang lain. Harusnya yang paling pertama itu. Nah, kemudian ketika mereka lalai, ketika anak-anak kita lalai dalam melakukan sholat, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja dalam artian dia main game atau bermain dengan teman-temannya hingga waktu sholat itu lewat. Tidak sengaja seperti ketiduran. Maka di sini juga membutuhkan kesabaran dalam mengajak, memerintahkan dan menyuruh mereka untuk sholat. Jangan sampai ada emosi atau kekerasan yang muncul. Kenapa? Karena itu hanya akan memberikan trauma pada anak-anak kita hingga mereka tumbuh dewasa. Atau yang akan mereka tanamkan dalam diri kita, dalam diri mereka adalah kalau mereka tidak sholat akan dipukul oleh ayah, akan diomelin sama ibu. Ketika nanti ayah mereka tidak ada atau ibu mereka tidak ada atau dia berada di luar jangkauan pengawasan ayah dan ibu, dia akan melalaikan sholat dengan berpikir, ayah tidak ada, ibu tidak ada, atau ibu lagi nggak tahu saya, atau saya kan lagi ngekos di luar, saya kan lagi kemah, saya kan lagi main, ibu nggak tahu saya sudah sholat atau belum. Kenapa? Karena pendorong dia untuk sholat adalah hukuman. Pendorong dia untuk sholat adalah ancaman, kekerasan, dipukul, diusir dari rumah, atau diomelin, atau dikata-katain. Nah, kemudian mungkin ada orang yang bertanya, loh, Mas, katanya boleh dipukul, katanya anak itu boleh dipukul. Memang, anak memang boleh dipukul saat mereka berusia di usia ke-10. Memukul anak itu tidak serta-merta kita pahami hadisnya seperti yang kita pahami. Secara zahirnya boleh dipukul ketika umur 10 tahun. Ketika anak meninggalkan sholat, melalaikan sholat, langsung dipukul habis-habisan. Tidak. Dalam memukul ini ada tahapan-tahapannya. Dan juga ada kondisi-kondisinya, tidak asal memukul seperti yang seringkali kita dapati dari para orang tua. Di antara syarat-syaratnya adalah tidak boleh memukul dengan pukulan yang dapat melukai. Melukai ini bukan hanya keluar darah, tapi memar itu juga melukai. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak membekas. Hendaknya pukulan itu tidak membekas. Wal'iyadzubillah wallahul musta'an. Beberapa orang tua memukul anaknya dengan sapu sampai sapunya itu patah, kemudian ada bekas lebam-lebam pada kaki atau pantat anaknya ketika anaknya itu tidak melakukan sholat. Nah, memang memukul seperti ini, menggunakan kekerasan seperti ini memiliki efek yang cepat. Akan tetapi memiliki efek samping yang buruk di kemudian harinya. Ketika anak itu dipukul langsung dia rasa takut kepada orang tuanya, kemudian dia melakukan sholat. Akan tapi nanti ketika dia berada di luar pengawasan orang tua, bisa jadi dia tidak sholat.
Kenapa? Karena motivasi dia sholat itu sudah tidak ada, pendorong dia sholat itu sudah tidak ada. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak boleh memukul anak yang belum tamyiz. Tidak boleh memukul anak yang belum tamyiz. Usia tamyiz itu berapa? Usia tamyiz itu oleh para ulama, ya, mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka, dan ini yang paling banyak, mengemukakan bahwasanya usia tamyiz itu 7 tahun. Akan tapi menurut Nabi, usia 7 tahun itu belum boleh dipukul. Anak itu boleh dipukul ketika usianya 10 tahun, tapi dengan syarat-syarat yang tadi kita kemukakan. Tidak melukai, kemudian tidak membekas, ya. Kemudian tidak boleh dengan benda tajam. Kemudian yang penting ini, tidak karena dorongan rasa marah, ya. Bukan karena kita marah. Akan tapi memukul itu, ya, adalah sebagai bentuk peringatan, bukan didasari dengan marah, tapi sebagai bentuk peringatan kepada anak, ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah tidak boleh memukul di bagian tubuh yang mematikan atau berakibat fatal, seperti di ulu hati, kemudian di mata, kemudian di kepala, bagian belakang kepala, ya, atau bagian kemaluan, ya. Dipukul boleh, akan tapi tidak boleh pada bagian-bagian yang dapat mematikan atau dapat berakibat fatal, ya. Telinga, mata, kemudian kepala, depan, belakang, samping, kemudian ulu hati, kemaluan, ya. Dipukul pada tempat-tempat yang tidak membuatnya merasa kesakitan dengan sakit yang parah, ya, seperti paha, ya, atau di pantat, ya, atau di telapak kaki, ya, atau di bagian sini, ya. Itu tentunya dengan syarat-syarat yang tadi kita kemukakan. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam sekali pukul itu, sekali waktu tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Jadi dari satu waktu itu tidak boleh melebihi 10 pukulan. Jadi memukul sekedarnya saja, tidak membuat sakit, tidak membuat fatal, tidak menyebabkan kematian, tidak dengan benda tajam, kemudian tidak didasari dengan rasa marah, kemudian tidak membekas, dan juga tidak melukai. Nah, dan itu ketika anak sudah berusia 10 tahun. Maka orang tua itu menggunakan metode al-hazm yang namanya yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ketegasan. Akan tapi sebelum itu, sebelum boleh memukul, ada fase sebelumnya, yakni fase al-amr, dorongan perintah, yakni pada usia 7 tahun. Jadi 10 tahun itu baru boleh memukul dengan syarat-syarat yang tadi. Tapi sebelumnya ada marhalah, yakni marhalah al-amr, ya, fase didorong, diperintahkan, dianjurkan, ya, diuping-uping. Dengan catatan tidak didasari dengan rasa marah. Kemudian yang selanjutnya, sebelum memasuki 2 fase itu, tentunya ada fase tufulah, masa balita, ya. Ketika anak itu sudah bisa berbicara, kemudian meniru tanpa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, di bawah 7 tahun. Maka di sini tidak boleh bagi kita untuk memarahin anak atau bahkan memukul anak untuk sholat. Akan tetapi dalam fase ini yang digunakan adalah ta'lim wa tafhim. Yang digunakan adalah pengajaran dan pemahaman. Diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang rukun iman, rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah sholat. Sholat itu wajib. Kemudian dipahamkan kalau sholat itu tiang agama. Dipahamkan kalau sholat itu membuat hamba disayangi oleh Allah Azza wa Jalla.
dipahamkan bahwa sholat itu sebagai pembeda antara orang Islam dan orang non-Islam, orang kafir. Nah, kemudian ada metode-metode yang lain, ini sebagai metode tambahan, yakni uslub atau uslub at-tahbib wath-thawab. Metode membuat anak itu suka dan memberikan hadiah. Namun di sini Namun di sini banyak orang yang melakukannya bagus, dengan mengatakan, nak, nanti kalau sholat bapak belikan mainan, kalau sholat bapak belikan mobil, kalau sholat nanti bapak ajak ke pantai. Nah, ini bagus. Tapi ada satu kesalahan, yakni mengiming-imingi anak dengan hal-hal duniawi dalam permasalahan ibadah. Ini yang salah. Memberikan hadiah, memberikan dorongan kepada anak dengan dorongan-dorongan duniawi dalam permasalahan ibadah, ini kurang tepat. Akan tapi yang tepat adalah kita mendorong anak, kita mengajak anak, kemudian kita iming-imingi dengan contoh, mas, ayo sholat, nanti kalau kita rajin sholat, kalau emas rajin sholat, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk ayah biar bisa beli mobil, nanti jalan-jalan ke pantai. Nak, ayo kita rajin sholat. Nak, ayo kita ke masjid berjamaah sholat. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak biar ayah bisa belikan mainan buat emas. Jadi yang pertama kali itu adalah Allah mengaitkan ibadah itu kepada Allah, mengaitkan ibadah pada Allah, yang mana ini akan membentuk keikhlasan. Mas, ayo sholat. Mas, jangan lupa sholat. Mudah-mudahan kalau sholat, mas dikasih rezeki sama Allah, kepahaman, biar bisa meraih cita-cita yang mas inginkan, atau dengan panggilan apapun lah. Akan tapi jangan sampai kita memberikan iming-iming kepada anak dengan iming-iming duniawi dalam permasalahan ibadah. Jika kita ingin memberikan iming-iming duniawi, maka kaitkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam setiap usaha anak, dalam setiap amalan anak, yang dia inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya terpaut dengan Allah, sehingga terikat dalam dirinya keikhlasan. Nah, itu adalah metode at-tahbib, membuat anak cinta pada sholat. Metode yang selanjutnya adalah metode ats-tsawab, dengan memberikan hadiah. Tiba-tiba setelah pulang sholat, si anak ini diberikan hadiah. Akan tapi tadi, kalau ingin membuat anak rajin sholat, iming-imingnya bukan itu, bukan hadiahnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya ketika anak itu pulang dari sholat, kita berikan sepeda. Nah, kemudian kita katakan, ini karena mas sholatnya nggak bolong 5 waktu, mas sholatnya 5 waktu di masjid. Nah, kemudian kita sampaikan, ini rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kalau emas rajin sholat, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan rezeki untuk ayah. Nanti ayah bisa belikan yang lebih baik. Bedanya tipis. Yang pertama adalah langsung diberikan iming-iming dunia. Yang kedua itu dikaitkan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya, penerapan semua di atas itu tidak akan berhasil tanpa adanya contoh. Kita udah kerahkan semuanya, bahkan anak udah dipondokkan mungkin, atau disekolahkan di sekolah Islami, SDIT atau MI atau yang lainnya.
Akan tapi kalau di rumah tidak ada contoh, tidak ada qudwah dari orang tua, maka itu usaha-usaha dan metode-metode apapun itu tidak berhasil, kecuali bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang tua, bagi sang ayah atau ibu, hendaknya memiliki kedisiplinan dalam masalah sholat ini, ya. Saling bantu-membantu, saling menyemangati, saling menasihati antara ayah dan ibu, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang ini, atau ayat-ayat yang menerangkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, kemudian itu semua masih kurang sampai kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bagaimanapun keberhasilan kita itu juga tidak bisa kita pastikan, ya, dengan usaha-usaha kita saja. Akan tetapi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya senjata terakhir dan yang harus diberlakukan, yang harus kita gunakan adalah meminta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah agar Allah memampukan kita, agar Allah memberikan bimbingan kepada kita dan anak-anak kita agar senantiasa untuk bisa menegakkan sholat. Dan ini merupakan doanya Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa melakukan sholat dan juga keturunanku. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang senantiasa melakukan sholat. Ini kita baca di akhir sholat atau saat sujud dan saat-saat istijabah doa. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah faedah dari anak, faedah yang akan didapatkan oleh anak ketika anak itu rajin sholat. Yang pertama adalah disiplin waktu dan menghargai waktu. Jadi anak itu akan disiplin. Anak-anak yang gemar sholat berjamaah di masjid tepat pada waktunya, itu akan membentuk kedisiplinan pada diri mereka, ya. Hal itu karena sholat merupakan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya, dan Allah memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang melakukan sholat tepat pada waktunya di awal waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Ketika ini dipahami oleh seorang anak, maka insya Allah akan tumbuh dalam dirinya kedisiplinan dan sikap menghargai waktu, ya. Ketika dibawa dalam urusan dunia, ya, kalau saya datang tepat waktu dalam menempati janji dengan teman-teman saya, nanti teman-teman saya itu akan suka dengan saya, ya. Tapi kalau saya datang tidak tepat waktu, ya, nanti teman-teman saya akan menjauhi saya. Atau di urusan sekolah, ya, Pak Guru itu suka sama anak-anak yang disiplin, ya. Dan Pak Guru itu tidak suka dengan anak-anak yang suka terlambat. Nah, itu bisa terbentuk dengan sholat biidznillahi ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anak terbiasa untuk melakukan pola hidup bersih dan suci, PHBS. Pola hidup bersih dan suci. Kenapa bisa demikian? Karena anak-anak itu terbiasa untuk berwudu sebelum melakukan sholat. Nanti itu akan terbentuk dalam diri seorang anak ketika dia ingin melakukan hal-hal yang mulia, ya, hal-hal yang baik, dia akan berusaha untuk tampil bersih, berusaha untuk tampil wangi, ya. Jadi nggak sebaliknya, orang suka sholat tapi kok bau, orang suka sholat
tapi kok acak-acakan. Tidak. Anak selain diajarkan untuk menegakkan sholat, juga harus diajarkan untuk adab-adab sholat, seperti menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, kemudian wangi. Nah, itu akan memberikan efek yang positif pada anak nanti ketika dia ingin mendatangi event-event yang formal ataupun non formal, pernikahan, walimah atau yang lainnya, dia akan bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk tampil prima, ya, menggunakan pakaian yang bagus, ya, pakaian yang rapi, bersih dan wangi, ya. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang akan didapatkan oleh anak ketika dia rajin sholat adalah anak itu terjaga dari akhlak-akhlak yang buruk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya salat itu menjaga seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi anak itu insya Allah dengan salat akan terjaga dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini tentunya ketika orang tua menanamkan dan mendidik anak dengan salat yang sebenarnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk para pemirsa dan pendengar sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik agar bisa mendidik anak dan mengajak anak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian mengumpulkan kita dan keturunan kita di akhirat di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.